Salam sejahtera bagi kita semua. Pengharapan selalu menjanjikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Dengan memiliki pengharapan, kita akan kuat menghadapi persoalan. Karena pengharapan membuat kita fokus ke masa depan dan bukan pada masalah yang sedang kita hadapi. Dan pengharapan itu membuat kita melihat ke masa depan. Jadi, kunci menang dalam pergumulan adalah memiliki pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Banyak orang memiliki pengharapan, tetapi akhirnya mereka kecewa. Mengapa? Karena mereka meletakkan pengharapannya ke tempat yang salah, yaitu pada manusia dan kekayaan. Ada firman Tuhan yang berbunyi begini, Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Juga dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah. Ayat-ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa jangan meletakkan pengharapan pada sesuatu yang rapuh dan fana seperti manusia dan kekayaan. Kalau kita berharap pada manusia dan kekayaan, berarti kita menganggap bahwa manusia dan kekayaan lebih sanggup menolong kita dibandingkan Tuhan. Jika ingin tahu di mana dan seberapa besar iman kita, lihat saja kepada apa dan siapa kita berharap. Di mana kita meletakkan pengharapan, di sanalah sesungguhnya kita meletakkan masa depan. Jadi, pengharapan adalah sama dengan masa depan. Semua orang mencari pengharapan, tetapi dari manakah pengharapan itu dapat ditemukan? Untuk sebagian orang, pengharapan terdapat dalam senyuman seorang teman, sahabat, atau seseorang yang dapat dipercaya, atau dari orang yang dapat diandalkan. Bagi yang lain, pengharapan bertumbuh dari keuangan yang aman dan stabil, atau pernikahan yang mapan. Bangsa Israel kuno pernah mengalami putus asa saat mereka ditawan oleh bangsa Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Mazmur 137 ayat 1. Dari ayat tersebut kita dapat melihat kerinduan yang dalam dari bangsa tersebut untuk memperoleh kelepasan dari masalah yang menjerat mereka. Untuk zaman sekarang, peristiwa tersebut dapat diambil sebagai pembelajaran yang baik bagi kita sebagai umat Allah. Dalam buku Yeremia, Nabi itu memaparkan alasan-alasan mengapa mereka tidak boleh kehilangan pengharapan. Yeremia 29 ayat 1-10. Pertama, sebab keadaan mereka bukanlah akibat dari kebetulan atau kejahatan yang tak terduga, karena Allah yang membawa, yaitu Yehuda ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 4. Meskipun kejahatan tampaknya mengelilingi mereka, namun Yehuda tidak pernah meninggalkan pusat tangan Allah. Kedua, sebab Allah dapat bekerja bahkan dalam kesulitan-kesulitan mereka saat itu. Ayat 7. Ketiga, karena Allah akan mengakhiri pembuangan mereka pada suatu waktu. Ayat 10. Setelah Allah menjelaskan bagaimana Dia memegang kendali atas masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang hidup mereka, kemudian Allah dengan indah menyampaikan kepeduliannya yang lembut bagi umatnya, yaitu memberikan janji-janjinya dan akan melepaskan bangsa tersebut dari belenggu masalah mereka. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11-14. Allah sudah berjanji bahwa Dia akan hadir dalam setiap kesesakan kita. Seperti dalam janjinya dalam ayat berikut ini, Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Mungkin pada saat diri kita dihantam oleh banyak masalah, persoalan hidup yang berat, ada di antara kita pernah merasa bahwa Allah nampaknya jauh dan beranggapan bahwa Allah tak peduli dan telah meninggalkan kita. Tapi siapakah sesungguhnya yang telah berpindah? Sebenarnya Allah itu tak pernah kemana-mana. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19-20. Ibarat hidup ini sebuah kapal, maka pengharapan adalah sauhnya. Jika sauh diturunkan dan menancap kuat di dasar laut, maka kapal itu akan berhenti dengan sempurna dan tidak terseret gelombang dan badai. Tempat teraman dan terkuat untuk melabuhkan pengharapan kita adalah sampai ke belakang tabir, yaitu ruang Maha Kudus, di mana hadirat Allah berada. Saat harapan dilabuhkan ke hadirat Tuhan, maka hidup kita tak akan goyah terbawa arus persoalan, tetapi kita akan mengalahkan keadaan. Orang yang berharap pasti akan menanti-nantikan hasilnya. Jika kita berharap pada Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 123 ayat 2.
Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Dan Tuhan memiliki janji yang luar biasa kepada setiap orang yang menanti-nantikan Dia, seperti dalam ayat berikut ini, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebagai penutup, mari kita renungkan ayat berikut ini. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikian kabar baik yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi penghiburan, kekuatan, pengharapan, dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.